10 ide jualan di sekolah SMA, cara menghasilkan uang secara cerdas. Sebelum lanjut bisa klik dulu tombol subscribe, share, dan like, biar lebih banyak teman-teman yang lain bergabung ngobrol di sini. Makasih. Halo teman-teman, hari ini aku mau cerita sesuatu yang dulu pernah bikin aku senyum sendiri. Kalau ingat, dulu waktu masih sekolah, aku sering lihat teman-teman yang diam-diam punya penghasilan sendiri. Yang menarik, mereka bukan yang paling pintar, bukan yang paling populer, tapi yang paling peka melihat peluang. Dan secara jujur, itu bikin aku sadar kalau kemampuan membaca peluang itu jauh lebih penting dibanding nunggu keadaan berubah dengan sendirinya. Aku masih ingat banget satu momen waktu istirahat kedua, kantin penuh sesak, semua antre panjang, dan ada satu teman yang cuma lewat sambil bawa tas kecil. Ternyata tasnya itu bukan cuma tas, tapi mini toko berjalan. Dia jual camilan yang selalu habis sebelum bel masuk. Saat itu aku mikir, kok sederhana banget idenya, tapi kenapa aku nggak terpikir? Dari situ aku mulai paham bahwa uang itu datang ke orang yang siap, bukan ke orang yang cuma berharap. Makanya hari ini aku mau cerita 10 ide jualan yang masih relevan sampai sekarang dan banyak dipakai anak SMA untuk mulai menghasilkan uang secara cerdas. Ini bukan cuma soal jualan, tapi soal belajar mandiri, belajar memahami kebutuhan orang di sekitar, dan belajar membangun mental tahan banting, karena sebenarnya penghasilan itu cuma bonus. Yang lebih berharga adalah pola pikirnya. Ide pertama yang pernah kulihat berkembang cepat adalah jualan camilan cepat habis. Bukan camilan mahal, tapi yang orang suka cari ketika lapar, tiba-tiba. Yang bikin aku kagum adalah bagaimana teman itu selalu tahu apa yang lagi ngetren. Kadang makaroni pedas, kadang coklat kecil yang lagi viral. Aku belajar bahwa memahami tren itu lebih penting dari sekadar menjual barang. Ide kedua adalah jasa titip kecil-kecilan. Dulu ada teman yang tiap pulang sekolah mampir ke minimarket. Karena banyak yang malas jalan jauh, dia bantu beliin. Sesederhana itu. Dia ambil sedikit selisih dan semua orang tetap senang karena merasa terbantu. Dari situ aku sadar bahwa uang bisa datang bukan hanya dari barang, tapi dari kenyamanan yang kita berikan. Ide ketiga adalah jualan alat tulis unik. Bukan alat tulis biasa yang ada di koperasi sekolah, tapi yang punya bentuk lucu, warna menarik, atau yang lagi tren di media sosial. Ternyata anak sekolah suka banget dengan hal-hal yang bikin mereka beda. Aku jadi paham bahwa nilai sebuah barang itu seringkali bukan pada fungsinya, tapi pada perasaan yang diberikan. Ide keempat adalah jualan minuman praktis. Ada satu teman yang bawa botol besar berisi minuman buatan rumah. Rasanya enak sekali dan harganya bersahabat. Teman itu bilang, dia cuma bantu orang yang butuh minum segar tanpa antre panjang di kantin. Aku melihat bahwa ketika kita memberi solusi, uang akan datang dengan sendirinya. Ide kelima adalah jualan stiker atau aksesori kecil untuk HP. Hal kecil seperti itu ternyata cepat sekali laku. Aku jadi sadar bahwa orang suka mempercantik barang yang mereka pakai setiap hari. Semakin personal, semakin laris. Ide keenam adalah fotokopi dan print tugas. Ada saja teman yang punya printer di rumah dan dia manfaatkan itu untuk bantu teman lain. Ini pelajaran bahwa alat yang kita punya bisa jadi aset kalau kita tahu cara memanfaatkannya. Ide ketujuh adalah jualan parfum kecil ukuran mini. Anak sekolah suka wangi yang simpel dan tidak mahal. Ini mengajarkan aku bahwa produk kecil bisa punya nilai besar kalau dipasarkan ke orang yang tepat. Ide kedelapan adalah jualan aksesoris sekolah, seperti dasi cadangan, kaos kaki baru, sampai ikat rambut. Hal-hal sepele yang sering terlupa, tapi sangat dicari saat keadaan darurat. Di sini aku belajar bahwa
kebutuhan mendadak itu peluang besar. Ide ke-9 adalah jual jasa bantu catat atau rangkum pelajaran. Ada teman yang tulisannya rapi sekali dan dia manfaatkan kelebihan itu. Bukan menyontek, tapi membantu teman memahami pelajaran. Itu membuat aku sadar bahwa kadang kemampuan sederhana bisa punya nilai yang mengejutkan. Ide terakhir atau ide nomor 10 adalah jual produk digital sederhana, seperti template, tugas, atau desain sampul. Ini cocok untuk anak yang kreatif. Yang aku pelajari dari itu adalah bahwa kemampuan membuat sesuatu di komputer ternyata bisa menghasilkan bahkan sebelum lulus sekolah. Dari semua cerita ini, inti sebenarnya bukan soal jualannya. Intinya adalah belajar menghasilkan uang secara cerdas. Mulai dari hal kecil, lihat apa yang dibutuhkan orang, lakukan dengan konsisten, dan jaga kepercayaan orang. Karena uang paling stabil adalah uang yang datang dari nilai dan manfaat yang kita berikan. Kalau kamu masih sekolah, atau mungkin punya adik yang sekolah, 10 ide ini bisa jadi langkah awal untuk melatih mental mandiri. Dan kalau kamu sudah dewasa, cerita ini tetap relevan karena prinsipnya sama. Peluang tidak menunggu, peluang dicari dan diambil. Semoga cerita ini membuka pikiran kamu dan bikin kamu makin semangat membangun penghasilan yang lebih cerdas. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kamu selalu berada di jalur yang membawa kamu jadi pribadi yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih mandiri secara finansial. Halo teman-teman. Hari ini aku mau cerita sesuatu yang dulu pernah bikin aku senyum sendiri. Kalau ingat, dulu waktu masih sekolah, aku sering lihat teman-teman yang diam-diam punya penghasilan sendiri. Yang menarik, mereka bukan yang paling pintar, bukan yang paling populer, tapi yang paling peka melihat peluang. Dan jujur, itu bikin aku sadar kalau kemampuan membaca peluang itu jauh lebih penting dibanding nunggu keadaan berubah dengan sendirinya. Aku masih ingat banget satu momen waktu istirahat kedua, kantin penuh sesak, semua antre panjang, dan ada satu teman yang cuma lewat sambil bawa tas kecil. Ternyata tasnya itu bukan cuma tas, tapi mini toko berjalan. Dia jual camilan yang selalu habis sebelum bel masuk. Saat itu aku mikir, kok sederhana banget idenya, tapi kenapa aku nggak terpikir? Dari situ aku mulai paham bahwa uang itu datang ke orang yang siap, bukan ke orang yang cuma berharap. Makanya hari ini aku mau cerita 10 ide jualan yang masih relevan sampai sekarang dan banyak dipakai anak SMA untuk mulai menghasilkan uang secara cerdas. Ini bukan cuma soal jualan, tapi soal belajar mandiri, belajar memahami kebutuhan orang di sekitar, dan belajar membangun mental tahan banting, karena sebenarnya penghasilan itu cuma bonus. Yang lebih berharga adalah pola pikirnya. Ide pertama yang pernah aku lihat berkembang cepat adalah jualan camilan cepat habis. Bukan camilan mahal, tapi yang orang suka cari ketika lapar tiba-tiba. Yang bikin aku kagum adalah bagaimana teman itu selalu tahu apa yang lagi ngetren. Kadang makaroni pedas, kadang coklat kecil yang lagi viral. Aku belajar bahwa memahami tren itu lebih penting dari sekadar menjual barang. Ide kedua adalah jasa titip kecil-kecilan. Dulu ada teman yang tiap pulang sekolah mampir ke minimarket. Karena banyak yang malas jalan jauh, dia bantu beliin. Sesederhana itu, dia ambil sedikit selisih dan semua orang tetap senang karena merasa terbantu. Dari situ aku sadar bahwa uang bisa datang bukan hanya dari barang, tapi dari kenyamanan yang kita berikan. Ide ketiga adalah jualan alat tulis unik. Bukan alat tulis biasa yang ada di koperasi sekolah, tapi yang punya bentuk lucu, warna menarik, atau yang lagi tren di media sosial. Ternyata anak sekolah suka banget dengan hal-hal yang bikin mereka beda. Aku jadi paham bahwa nilai sebuah barang itu seringkali bukan pada fungsinya, tapi pada perasaan yang diberikan. Ide keempat adalah jualan minuman praktis. Ada satu teman yang bawa botol besar
berisi minuman buatan rumah. Rasanya enak sekali dan harganya bersahabat. Teman itu bilang dia cuma bantu orang yang butuh minum segar tanpa antre panjang di kantin. Aku melihat bahwa ketika kita memberi solusi, uang akan datang dengan sendirinya. Ide 5 adalah jualan stiker atau aksesori kecil untuk HP. Hal kecil seperti itu ternyata cepat sekali laku. Aku jadi sadar bahwa orang suka mempercantik barang yang mereka pakai setiap hari. Semakin personal, semakin laris. Ide ke-6 adalah fotokopi dan print tugas. Ada saja teman yang punya printer di rumah, dan dia manfaatkan itu untuk bantu teman lain. Ini pelajaran bahwa alat yang kita punya bisa jadi aset kalau kita tahu cara memanfaatkannya. Ide ke-7 adalah jualan parfum kecil ukuran mini. Anak sekolah suka wangi yang simpel dan tidak mahal. Ini mengajarkan aku bahwa produk kecil bisa punya nilai besar kalau dipasarkan ke orang yang tepat. Ide 38 adalah jualan aksesoris sekolah, seperti dasi cadangan, kaos kaki baru, sampai ikat rambut. Hal-hal sepele yang sering terlupa, tapi sangat dicari saat keadaan darurat. Di sini aku belajar bahwa kebutuhan mendadak itu peluang besar. Ide ke-9 adalah jual jasa bantu catat atau rangkum pelajaran. Ada teman yang tulisannya rapi sekali, dan dia manfaatkan kelebihan itu. Bukan menyontek, tapi membantu teman memahami pelajaran. Itu membuat aku sadar bahwa kadang kemampuan sederhana bisa punya nilai yang mengejutkan. Ide terakhir atau ide nomor X adalah jual produk digital sederhana, seperti template, tugas, atau desain sampul. Ini cocok untuk anak yang kreatif. Yang aku pelajari dari itu adalah bahwa kemampuan membuat sesuatu di komputer ternyata bisa menghasilkan bahkan sebelum lulus sekolah. Dari semua cerita ini, inti sebenarnya bukan soal jualannya. Intinya adalah belajar menghasilkan uang secara cerdas, mulai dari hal kecil, lihat apa yang dibutuhkan orang, lakukan dengan konsisten, dan jaga kepercayaan orang. Karena uang paling stabil adalah uang yang datang dari nilai dan manfaat yang kita berikan. Kalau kamu masih sekolah atau mungkin punya adik yang sekolah, 10 ide ini bisa jadi langkah awal untuk melatih mental mandiri. Dan kalau kamu sudah dewasa, cerita ini tetap relevan karena prinsipnya sama. Peluang tidak menunggu, peluang dicari dan diambil. Semoga cerita ini membuka pikiran kamu dan bikin kamu makin semangat membangun penghasilan yang lebih cerdas. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kamu selalu berada di jalur yang membawa kamu jadi pribadi yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih mandiri secara finansial. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses dan semangat!